Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Sofian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman toko yang makabur. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskannya. Jadi pertama itu ada include iStream, include JSTDLib, using namespace std. Nah, jadi kita akan jelaskan satu-satu dari include ini, include masing-masing ini, dan using namespace std. Jadi include iStream ini digunakan untuk operasi input dan output seperti cout dan cin. Lalu include JSTDLib ini digunakan untuk fungsi sistem CLS, yaitu untuk membersihkan layar konsol saat pemrograman berjalan. Lalu kita selanjutnya melanjutkan dengan struktur motor ya, atau ibaratnya struktur motor ya. Jadi di sini struk ini berfungsi untuk menyimpan nama motor dan harga motor. Kita menggunakan array of struk agar mudah menampilkan daftar motor di menu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas array motornya. Jadi intinya API kita memiliki 5 motor yang lengkap, yang sudah ada harganya tertera masing-masing. Data ini ditampilkan ke pengguna untuk dipilih. Lalu kita lanjutkan akan membaca. Nah, di sini kita akan membahas tentang variabelnya. Ini variabelnya kita akan variabel ini menyimpan pilihan user, jumlah pembelian, perhitungan harga serta kondisi serta harga kembalian. Lalu ada pengulangan. Nah, kita lanjut ke melanjutkan ke dua ya. Nah, dua itu artinya setelah setelah transaksi selesai, user bisa memilih itu bisa memilih Y atau N, memilih bentar ya, memilih ini ulang Y atau Y besar ya. Ini untuk mengulang semua. Jadi kita akan mengembalikan jadi kita akan ditampilkan ke aplikasi awal kita saat pembelian. Jadi pembelian sebelumnya itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pada beberapa bagian ada sistem CLS. Ya, seperti ini sistem CLS itu fungsi ini memberikan tampilan konsol agar lebih rapi saat pemrograman asli fungsinya hanya berbeda di Windows. Nah, lalu kita akan bahas selanjutnya kita akan membahas apa ya, membersihkan layar itu dari sistem CLS ya. Jadi ini kan tadi saya sudah membahas ya. Lalu selanjutnya ada menampilkan daftar motor. Bagian berikut ini mulai ngulang dari indeks 0 sampai 4, lalu menampilkan nomor, nama, dan harga setiap konsol. User diminta memilih angka 1 sampai 5. Nah, lalu kita akan melanjutkan dengan validasi pilihan. Nah, setelah pilihan itu, user memasukkan pilihan. Jika user memasukkan angka selain 1 sampai 5, program berhenti dan menampilkan error. Ini penting untuk mencegah error array error array. Lalu yang selanjutnya kita akan menghitung harga PPN dan total. Nah, yang pertama itu user memasukkan jumlah. Nah, ini di sini user memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Jadi penjelasannya itu, jadi subtotal itu harga motor X jumlah beli. Nah, kalau PPN itu tuh untuk 10% dari subtotal, ibaratnya tuh ini admin. Nah, totalnya itu subtotal itu adalah subtotal itu
sini tuh subtotal itu ada, bentar ya, ini kayaknya. Nah, di sini tuh total itu subtotal tambah PPN. Nah, jadi itu seperti membuat ya apa ya, kayak transaksi itu kayak di kasir gitu, yang dia pelanggan ngasih uang dan lalu ditambah masukkan ke subtotal. Nah, PPN itu adalah adminnya ya. Nah, selanjutnya kita akan yaitu pembayaran dan kembaliannya. Pembayaran dan kembalian, bentar ya. Pembayaran ini gimana ini ya. Nah, jadi ini tuh jika uang kurang, atau ya jika uang kurang itu bisa jadi akan ada bacaan transaksi batal. Jika uangnya cukup ini akan berhasil. Lalu seperti misalnya uangnya lebih, itu akan ada terdeteksi juga pengurangannya. Nah, selanjutnya kita akan membaca opsi transaksi lagi. Opsi transaksi lagi itu di akhir program menanyakan. Bentar, program. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Nah, di sini tuh jadi di akhir program menanyakan, jika user pilih Y kecil atau Y besar itu dimulai dari awal. Kalau N, program menampilkan program selesai. Terima kasih. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.